terima kasih Kang El. Nah, teman-teman, dari sebagian materi pemantik yang merefresh pikiran kita kembali dari materi-materi yang lebih dalam di sesi-sesi sebelumnya, teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mungkin perspektif dan pendapat lain, silakan. Silakan. Ini bukan sesi bengong ya, sesi discussion. Biasanya kalau diem itu ada dua kemungkinannya Kang El. Pertama udah paham banget, udah siap banget untuk mengimplementasikan, atau yang kedua, waduh ini apa ya? Boleh dicatat atau boleh langsung dibuka. Silakan. Ya, silakan teman-teman. Diskusi ya. Ya. Tuh, Pak Surya. Boleh duluan mumpung kereta belum berangkat. Oke, ya. Jadi mengulang pertanyaan yang dulu berharap dapat jawaban yang clear untuk memulai sebenarnya. Jadi waktu itu kan isunya adalah tentang membina generasi 20 tahun. Jadi kita membina generasi itu tidak pernah sebentar, 20 tahun. Dan kalau nyambung dengan bahasan Kang El tadi tentang menjadi ekspertis, menjadi yang teratas, menjadi elit, gitu. Itu kan juga butuh waktu yang panjang. Pastinya. Nah, membina generasi 20 tahun itu dalam perjalanan panjang, kira-kira generasi-generasi ini, saya sendiri, keluarga saya, termasuk nanti mungkin yang saya bantu, karakteristik dasar yang mesti ditumbuhkan apa sih kan? Karakteristik dasar ini artinya sesuatu yang bisa kita mulai dulu, dan mungkin itu juga merupakan core yang selalu kita jaga terus. Sehingga harapan-harapan yang selama ini Kang El sampaikan kepada kita tentang membina generasi ini terwujud. Gitu kan. Baik, terima kasih. Nah, saya jawab langsung ya, Sherly ya. Yap, silakan Kang. Pertanyaan Mas Surya selalu menggelitik dan juga dipancing terus untuk jawab langsung konkretnya. Mau ngapain nih Kang El? Karena kadang-kadang nanya ini mau nyalek gak? Itu mau politik gak? Gitu. Enggak. Saya nggak ada misi politik, nggak ada misi caleg, insya Allah ya. Tapi walau alam di masa depan. Jadi bagaimana membangun generasi 20 tahun ke depan, kawan-kawan? Nanti detailnya akan saya jelaskan di sesi 12 lusa hari Kamis, dan kawan-kawan semua elit circle diundang juga, tidak hanya yang batch 5. Detailnya nanti, tapi poinnya gini, membangun generasi selama 20 tahun itu adalah pola yang dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Angka itu tidak jadi ukuran ya, angka itu harus kayak Rasulullah 23 tahun, enggak. Yang penting kira-kira segituan lah, karena 20 tahun itu adalah usia pertumbuhan sampai seorang itu matang. Bukan pertumbuhan dari anak kecil ke remaja, tapi dari mulai dewasa sampai matang, 20 tahun. Jadi kira-kira di usia 20 sampai 40 tahun, itu adalah fase pembentukan pemimpin. Nabi Muhammad diangkat menjadi pemimpin di usia 40 tahun. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilman." Ketika sampai seseorang itu, Nabi itu pada puncak kedewasaannya, kesempurnaannya, kami memberikan kepemimpinan dan juga memberikan ilmu dan kepemimpinan. Rata-rata Nabi diangkat menjadi Nabi itu, calon Nabi diangkat menjadi Nabi di usia 40 tahun. Nabi Muhammad 40 tahun, Nabi Musa 40 tahun. Kecuali Nabi Adam, Nabi lalu apalagi Nabi Isa. Nabi Isa dari kecil kan udah punya keajaiban. Sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari remaja sudah jadi Nabi. Nabi ABG ya. Yang lain enggak. Yang lain rata-rata Nabi itu 40 tahun ke atas. Itu adalah standar kematangan. Bukan berarti saya tidak percaya dengan pemimpin muda hebat. Percaya aja boleh. Karena itu pengecualian. Pemimpin muda hebat itu pengecualian. Sangat jarang. Boleh-boleh aja. Tapi kalau Anda berpikir tentang membangun generasi, kita tidak bisa menggunakan konsep pengecualian. Contoh pengecualian Muhammad Al-Fatih usia 19 tahun sudah menjadi gubernur di Edirne. 21 tahun sudah menjadi penakluk Konstantinopel. 21 tahun. Kita 21 tahun siapa yang kita taklukkan? Dia aja nggak takluk kan sama kita hatinya. Tapi Muhammad Al-Fatih bisa 21 tahun menaklukkan Konstantinopel karena beliau adalah anak raja. Seluruh pendidikan terbaik satu kerajaan diberikan ke satu orang. Kalau saya jadi seperti Muhammad Al-Fatih, saya akan minta ke papa mama saya, tolong berikan mentor matematika terbaik, mentor syair terbaik, mentor bahasa Arab terbaik, mentor semuanya terbaik. Belajar semuanya. Tapi alhamdulillahnya apa kawan-kawan sekarang? Apa yang didapatkan oleh Muhammad Al-Fatih, level pendidikannya kita dapat semuanya sekarang. Saya menyebutnya sekarang kita sedang hidup di zaman
surga pengetahuan. Jadi tidak ada alasan untuk berleha-leha. Justru kita bisa mengakselerasi kapasitas diri dengan sangat cepat. Tapi tetap untuk jadi pemimpin di abad ini, di hari ini yang sangat kompleks, butuh kemampuan yang banyak, tidak bisa karbitan kawan-kawan. Maka saya percaya untuk menumbuhkan generasi dalam skala masif butuh waktu yang panjang, 20 tahun. Secara durasi. Prosesnya perlu ada tahapannya. Tahapan itu istilahnya kurikulum kan. Mas Surya ini kan doktor di bidang leadership. Butuh tahu tentang konsep pembinaan kurikulum. Ilmu pendidikan kan, bukan leadership. Oh, ilmu pendidikan ya. Ilmu pendidikan. Jadi sekarang saya amati gini, ini tesis saya. Kita dapat pendidikan dari SD, Islam, SMP, SMA, kuliah. Kuliah kita dapat pendidikan melalui lembaga dakwah kampus atau pengajian atau komunitas atau YouTube. Setelah itu, usia 22-an sampai usia 40 tahun, bagaimana cara sebagian besar kita menghabiskan waktu? 1, karir. 2, nyari pasangan, nyari jodoh. Yang ketiga, kita ingin eksis secara pribadi. Bukan hanya uang ya, tapi ingin eksis, membangun eksistensi. Jadi kita menghabiskan waktu selama 20 tahun masa kematangan kita untuk hal seperti itu. Dan tidak ada satu lembaga besar, tidak banyak lembaga besar yang memfasilitasi pendidikan jangka panjang bagi anak-anak muda. Coba lihat, sebutkan namanya ke saya, nama lembaganya. Sebagian besar mengadres TK, SMP, SMA, paling banter kuliah, paling banter pesantren mahasiswa, itu pun ya kalau bahasa Sundanya carang itu enggak terlalu padat gitu. Sekali-kali aja. Maka perlu ada pola baru untuk mendampingi anak muda, menyumbang satu sistem pendidikan, mendampingi mereka dalam waktu yang lama. Idealnya nih, kalau saya ingin berbagi mimpi, andaikan saya punya uang, nggak usah gede-gede lah, 10 miliar. 10 miliar itu kecil loh, 10 miliar kecil. Apa akan kita lakukan? Tanah besar. Bikin apa? Bukan sekolah, bukan pesantren. Bikin tempat komunitas pendidikan karakter. Tempat ketemunya gitu, hubnya. Kita terus terang ya, saya harus kasih tahu nih. Muda community banyak yang nanya, di mana markasnya? Gede? Enggak ada markasnya, kita nggak punya uang untuk nyewa kantor. Tapi kita tetap bergerak gitu. Tapi idealnya kalau kita punya uang, kita bikin satu hub besar untuk pembinaan generasi selama 20 tahun. Dengan silabus kurikulum yang kita siapkan. Silabus yang kita siapkan ada 4 level. Produktif Muslim, menjadi expert, level ketiganya menjadi Muslim aktivis, level keempatnya menjadi Muslim leader. Dan setiap level ini jumlahnya perlu banyak, setelahnya jumlahnya banyak, kita arahkan menjadi gerakan. Gerakan apa? Gerakan komunitas. Saya ingin bilang ke Anda semua, demi Allah, saya mempersaksikan janji saya. Komunitas yang kita bangun ini tidak ada motif politik sama sekali. Politik praktis. Komunitas yang saya gerakan ini. Yang kita buat ini tidak ada motif untuk ormas, lembaga, mazhab, jamaah tertentu, tidak ada. Apakah Kang Al-Fadi punya pandangan politik? Jelas saya punya. Saya warga Indonesia yang sangat aktif berpolitik. Tapi saya tidak akan pernah membawa politik praktis manapun ke forum pembangunan umat ini. Karena politik praktis bisa berganti 5 tahun, 10 tahun. Tapi proses membangun generasi perlu jalan terus. Jadi itu konsep besarnya ya Mas Surya. Adapun konsep kecilnya, apa yang dibutuhkan untuk step pertama produktif Muslim? Saya mencoba merumuskan dari ratusan poin yang harus dikuasai oleh anak muda, kan nggak mungkin. Misalnya saya bikin forum gini. Forum untuk produktif Muslim untuk anak-anak muda lewat Zoom. Berapa sesi? 100 sesi. Nggak mungkin kan? Jadi kita coba merangkum sesingkat mungkin, sepadat mungkin, semua materi paling inti yang harus dikuasai adalah 10 poin itu. Apakah cukup? Sama sekali tidak cukup. Saya bersyukur senang ada beberapa kawan-kawan yang memfollow up produktif Muslim ini menjadi gerakan-gerakan yang lebih teknis dan lebih mikro. Ini ada Coki dan Lulu ini. Ini ada 2 nama ini. Iwan Ahwat bergabung ini. Tapi alhamdulillah sudah menikah mereka. Dua-duanya Elite Circle. Kang Coki bikin Productive School. Ini materi EC stage 1 diterjemahkan dengan lebih detail. Teh Lulu membuat positif istri untuk para akhwat muslimah. Mentor akhwat juga kurang. Alhamdulillah di sini ada Teh Lida. Teh Lida ini tidak terkoordinasi dengan Elite Circle, tidak diusul Elite Circle, tapi inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Di sini ada nih Teh Lida Maulida membuat mentorship untuk para akhwat. Mentor untuk akhwat sangat kurang untuk akhwat. Untuk ikhwan banyak, tapi kalau
Awat-awat dibina oleh mentor ikhwan, bahaya. Yang awalnya dibina jadi dibini kan. Jadi banyak masalah teknis yang perlu kita pikirkan. Yang jelas kawan-kawan, kita punya konsepnya. Membina 20 tahun generasi dengan 4 level itu ada konsepnya. Kenapa belum mulai yang ketiga, stage 3-nya? Nanti saya kasih tahu lusa. Kapan itu harus dibuat? Bukan tahunnya, tapi kapan itu baru bisa dibuat. Kalau indikatornya terjadi, kalau indikator terpenuhi, apa saja indikatornya akan saya jelaskan nanti. Gitu kira-kira ya konsep besarnya Mas Surya tentang proses pembinaan. Silakan yang lain. Baik. Ini ada Kak Bang Rifki sudah angkat tangan. Kita ambil satu lagi ya, Kang Ya. Elia izin. Baru kita Ya, maju. ya. Silakan Bang Rifki. Ya, terima kasih Sherly, terima kasih Kang El. Menyambung dari Mas Surya tadi ya, Kang El. Kita udah dapat banyak sekali materi nih dari Kang El nih, rangkumannya dari yang stage 1 maupun stage 2. Rasa-rasanya paling tidak pasti ada yang bisa kita sampaikan lah ke orang-orang yang belum mengetahuinya gitu Kang El. Pertanyaannya, dan mungkin juga nanti dari Kang Coki, Teh Lulu, dan misalnya Mas Adit yang udah bikin gerakan juga, itu bisa juga ikut share ya, bagaimana setelah ini bisa memulai gitu. Dan bagaimana ke depannya sistem mentorship atau mentoring kita di dalam Elite Circle ini tuh benar-benar berdampak nyata gitu Kang El. Karena saya sendiri di sini, di luar gitu ya, ngerasa kadang-kadang punya kepengenan sendiri gitu Kang El. Jadi kayak kurang apa ya, kurang tersalurkan juga. Sementara kalau di sini di luar negeri ini kan, kalau kita mau jadi pembicara atau apa, Kang El juga punya banyak pengalamannya. Kadang-kadang kalau masih anak muda gitu ya Kang El, itu sulit diterima di kalangan bapak-bapak, terutama yang udah lama di sini. Di IWKZ misalnya di Berlin itu juga kebetulan banyak anak mudanya gitu misalnya. Nah, konkretnya gitu Kang El, sistem mentorship sama bagaimana sih kayak misalnya Kang Coki sudah punya karya gitu ya, dan lain-lain gitu. Terima kasih Kang El. Terima Baik. kasih Mungkin dari boleh Sherly juga menambah. mungkin bisa ini juga apa merespon juga gitu. Ya, Boleh Mas Surya. nambahin pertanyaannya sedikit lagi, Yap. Kang. Boleh ya, Pak Syarli ya. Siap, silakan Pak Surya. Jadi kalau tadi bicara soal kita bisa bikin karya apa gitu ya. Nah, saat sebelum kita bikin karya itu kan kita perlu ada satu karakteristik dasar yang paling tidak kita sama gitu. Dan itu menjadi satu atau dua karakteristik dasar yang selalu menjadi pegangan. Sebenarnya harapannya itu yang bisa mendapatkan jawaban, sehingga itu bisa menjadi pegangan untuk memulai. Ya moga-moga bisa terjawab di ini ya, di pertemuan terakhir nanti ya. Tadi Ya, katanya baik. Kang El ya. Baik, terima kasih Pak Surya. Kita langsung berikan ke Kang El sistem mentorship seperti apa nih yang akan dipakai. Karena ternyata realitas di lapangan dalam memperjuangkan sesuatu tidak semudah itu Kang El. Silakan. Ya, baik. Saya tambahkan dulu jawaban sedikit ya untuk Mas Surya sebelum Mas Rifki ini. Tentang karakteristik mendasar. Saya berpikir hal yang sama dulu, ini sepertinya anak muda di Indonesia ini, ketika saya baru pulang ya dari luar negeri, dengan semangat membaca, dengan idealis, harus mengetahui satu serial ini nih. Ternyata itu nggak work, kawan-kawan. Nggak work. Kenapa? Karena pada akhirnya, ini tidak ada satu, kan Anda di bidang pendidikan, tidak ada satu metode kurikulum yang tepat untuk semua jenis manusia. Nggak ada. Itu udah jelas salah yang kayak gitu. Pada akhirnya apa? Kita itu perlu memiliki nih. Maka ketimbang saya memberikan ikan nih, anak muda harus tahu ini gitu. Lebih baik saya akan mengajak Mas Surya dan yang lain-lain untuk memikirkan dengan sangat sistematis, memetakan anak muda. Ada 145 juta anak muda milenial dan juga generasi Z di Indonesia. Kalau itu yang kita fokuskan. Mereka ini kita petakan, klasifikasi. Setiap klasifikasi anak muda di kafe, anak muda basket, anak muda junkie, anak muda masjid, itu memiliki kualifikasi dan kurikulum yang berbeda-beda. Kurikulum yang berbeda-beda. Itu yang perlu kita rumuskan. Kalau Anda bertanya, apakah ada standar minimal? Sudah banyak ulama yang merumuskan. Sayyid Hawa menulis buku Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan. Karakteristik tentara Allah secara intelektual dan moralitas. Lalu juga Imam Bukhari menulis Adabul Mufrad, akhlak muslim. Lalu Muhammad Al-Ghazali menulis
Yusuf Al-Qaradawi menulis Thaqafah Ad-Da'iyah. Hasan al-Banna menulis tentang Asyara Muwasafat. Lalu juga konsep pendidikan Muhammadiyah NU ada. Tapi akhirnya Iwafillah, kenapa konsep-konsep seperti itu yang kita anggap sebagai batas minimal itu sering gagal? Karena itu tidak realistis. Jadi ibaratnya ini ada satu baju, semuanya pakai baju yang sama. Ya itu menurut saya bukan cara yang tepat. Jadi apakah rumit dong kalau gitu? Memang rumit. Nah, kerja keras kita itu di situ. Kerja keras kita itu adalah merumuskan banyak sekali silabus kurikulum untuk kategori orang yang berbeda-beda. Itu kerja besar, kerja raksasa, Mas Surya. Nah, apakah ada standar minimal? Kalau menurut saya, standar minimal itu satu aja. Standar minimal itu kita punya spirit, punya semangat yang sama untuk membangun peradaban Islam, dan kita memiliki mindset global, itu standar minimalnya. Karena mindset global itu begitu diterapkan bagi Mas Surya atau bagi seorang ojol, bagi seorang penjual nasi goreng, bagi seorang kuli bangunan atau seorang menteri direktur perusahaan, itu pasti beda-beda kualifikasinya. Tapi standar minimalnya kita memiliki visi global Islam, dan itulah yang saya sampaikan di sesi pertama sesi 1 kan. Itu standar minimalnya. Semakin itu general, semakin bisa merangkul semua pihak. Semakin spesifik, semakin segmented. Nah, yang segmented itulah yang harus direncanakan kemudian hari, bukan sekarang, bukan sebagai platform. Gitu ya, Mas Surya ya. Kasih pesannya itu. Lalu pertanyaan Mas Rifki, model mentorship ini menarik. Model mentorship, saya pernah punya pengalaman banyak sekali bentuk pembinaan. Dari SMA saya ikut pembinaan rutinan setiap pekan. Jadi saya ikut pembinaan rutinan setiap pekan itu 17 tahun, kawan-kawan. 17 tahun, setiap pekan nggak pernah berhenti, 17 tahun. Dengan guru-guru, dengan murabi-murabi, dengan mentor-mentor gitu. Jadi kenyang dengan metode seperti itu. Lalu ada sebuah perubahan zaman, disrupsi. Misalnya gini, saya kasih tahu. Dulu para mentor ini banyak anak-anak teknik. Misalnya kalau di Bandung itu banyak mentor-mentor ITB kan, termasuk Coki, Asa, Fatah nih, bukan Fatah, Gary. Ini banyak Fieri, kan banyak dimentori oleh kawan-kawan ITB kan, ngajarin agama. Dulu itu works. Atau bukan hanya ITB hanya contoh ya, UI lah atau UGM. Anak-anak muda yang jadi mentor, termasuk di Berlin, di situ ada Pak Bondan, di situ ada siapa lagi? Di Austria itu ada Mas Aca kan? Mas Adit, ada Karimi juga. Karimi itu. Nah, anak-anak muda yang jurusan-jurusan teknik ini mengajarkan Islam dengan style seorang syekh guru agama gitu. Zaman dulu kenapa? Karena orang tidak bisa belajar dalam tanda kutip ya, tidak akan memahami Islam dengan mendalam kecuali kalau punya mentorship mingguan seperti itu. Lalu tiba-tiba ada disrupsi. YouTube menghadirkan kajian ustadz-ustadz besar dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris dengan serial yang ratusan episode. Anda ingin tahu apa? Fikih sholat, fikih zakat, tadabur makna ayat-ayat haji, tadabur tentang Al-Baqarah. Anda ingin tahu tentang hikmah kisah Yusuf, semuanya ada di YouTube, dan bukan orang asal-asalan, ulama-ulama lah di YouTube. Ulama-ulama di Indonesia, dalam bahasa Indonesia aja kajian-kajian, bukan hanya sirah ya, kajian-kajian sistematis tafsir lengkap semuanya. Sehingga peran orang yang dalam tanda kutip tidak memahami syariah dengan mendalam dan ngisi meter mingguan itu makin lama makin menipis perannya dan relevansinya makin berkurang. Sehingga kawan-kawan, saya pernah mengajukan tesis ini dulu ya ke kawan-kawan dalam mentorship mingguan. Ini perlu ada perubahan. Cuman karena mungkin terlalu nyaman, terlalu lama dengan metode seperti itu, tidak mau berubah. Ini udah yang terbaik, ini. Yang berubah itu kadang-kadang dianggap pemberontakan ataupun dianggap ini membantah sebuah dakwah yang suci dan dianggap menyimpang. Nah, kata fasih menyimpang. Ya, itu terserah lah, nggak apa-apa. Tapi saya berpikirnya gini aja sekarang. Saya berpikirnya bagi seorang muslim itu indikator kita yang akan diukur oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bukan pujian dosen kita ataupun kakak kelas kita atau mentor kita ataupun ketua lembaga. Indikator bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kita beramal atau enggak. Apakah amal kita berhasil atau enggak? Belum tentu berhasil kan? Amal kita itu bisa jadi gagal. Tapi dalam Islam, kawan-kawan, ini catat ini rumus ini. Dalam Islam, kalau Anda berinisiatif dan gagal inisiatifnya, pahalanya 1. Kalau berinisiatif dan berhasil, pahalanya 2. Itu namanya ijtihad. Jadi sekarang model mentorship ini nanti akan saya jelaskan dengan detail di sesi ke-12 lusa ya.
tentang designing social transformation. Tapi kira-kira gini, yang kita butuhkan adalah membawa sebanyak mungkin fitur pembelajaran modern. Di beberapa poinnya saya mengamini konsep kampus merdeka dalam beberapa poinnya. Kenapa? Itu adalah cara pola pikir yang saya punya kritikan, tapi mindsetnya Nadiem Makarim itu mindset orang yang ingin beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan komunikasi. Maka pengajian mentorship harus meniru pola yang sama, kawan-kawan. Apakah ada harga yang harus kita bayar? Pajaknya ataupun yang berkurang? Pasti ada. Kedekatan emosional, ukhuwah Islamiyah kan berkurang. Kalau kita nggak pernah ketemu, saya nggak kenal juga dengan Anda semua. Kawan-kawan yang satu batch nggak pada kenal juga. Oh ternyata antum EC juga ya, antum EC juga ya. Baru tahu ketika ada posternya. Yaitu ada harga yang dibayar, yaitu interaksi sosialnya berkurang. Tapi ya memang itulah konsekuensi kehidupan modern, konsekuensi perkembangan zaman. Nah, saya tidak akan ngasih jawaban yang ikan tadi ya. Ini loh jawabannya mentorship. Saya menawarkan ke Filipina dan juga ke kawan-kawan semuanya, kita perlu merumuskan ada 4 level. Produktif Muslim, targetnya Anda sudah tahu kan? Yang kedua, expert Muslim. Di setiap level ini perlu ada salurannya. Salurannya itu sementara sudah ada, walaupun nggak efektif. Ada lingkungan, ada ini. Tapi insya Allah tahun depan kita akan launching melalui Muda Community. Karena Elite Circle ini pembinaannya, Muda Community adalah komunitasnya. Semua lulusan Elite Circle yang 1.200 ini, kita akan buat pola sehingga kawan-kawan itu tidak menjadi konsumen, tidak menjadi pendengar materi Kang Elfandi, bukan, sama sekali bukan. Saya ingin menegaskan Elite Circle is not Elfandi, Muda Community is not Elfandi. This is our community. Ini adalah komunitas Anda. Maka tahun depan ini adalah tahun ke-5 dalam Elite Circle. Kalau di Muda Community ini tahun ke berapa? Dari 2016 ya. Berarti 6 tahun ya. Tahun ke berapa tahun? 6 tahun. 8 tahun. Tahun ke-8 dari Muda Community, ini kita akan mulai naik, memberdayakan seluruh alumni Elite Circle, bukan untuk dengerin materi Kang Elfandi, tapi untuk menjadi pemberdaya bagi anak muda di luar. Untuk siapa, Kang? Apakah kita akan datang ke SMA, mengajarkan tentang masa depan, visi global Islam, RKU, seperti kelas inspirasi? Enggak harus seperti itu. Banyak polanya, dan polanya itu bukan top down, bukan saya ketua mengarahkan semuanya, enggak. Tapi polanya egaliter. Jadi kawan-kawan harus punya inisiatif yang insya Allah saya bersedia membantu, mengorganisir, mengkoneksikan, agar kawan-kawan bisa saling berjejaring. Kita sudah menyiapkan elitecircle.ai. Nanti kawan-kawan akan kami kasih link untuk menulis biodata, sehingga kawan-kawan bisa menuliskan profil termasuk aktivitas. Kalau Anda punya bisnis dan jualan, dimasukkan di situ. Sehingga semua member Elite Circle punya email, misalnya reviewforcon@elitecircle.id emailnya itu. Jadi kalau mau bekerja sama, orang tinggal melihat di situ, berjejaringnya itu. Dan Anda sebagai aktor utamanya, bukan Elfandi. Saya di mana? Ya saya ya gini-gini aja, saya hanya memprovokasi anak-anak muda. Tapi Anda semua yang bergerak. Karena kalau saya langsung terjun, saya jadi mentor di sini, jadi mentor di situ, bukan itu. Bukan itu yang namanya pergerakan komunitas. Kalau itu sifatnya kayak pesantren lagi, kalau itu sifatnya kayak apa ya? Kayak ormas zaman dulu. Ada ketua, founder, mengendalikan semuanya, bukan kayak gitu kan, kawan. Andalah yang mengusulkan dan membawa berbagai gerakan. Nah, di kawan-kawan ini juga ada nih, Mas Asa ini udah bikin gerakan apa namanya? Family Hour. Tidak berkoordinasi, Kang Elfandi boleh nggak saya bikin family hour? Nggak ada kayak gitu. Dia bikin sendiri. Minta nasihat, minta arahan boleh, minta kerjasama boleh. Ada kawan-kawan yang bikin apa namanya gerakan finansial, ada di sini nggak hadir nih. Ada Ahwat luar biasa, bikin gerakan bidan berdaya. Saya masih ingat pertama kali launchingnya saya ngasih pengantar pembukaan. Saya diundang di Bandung, bidan berdaya. Cuman berapa orang ya? 10 orang, 12 orang lah itu bidan berdaya. Sekarang itu tahun 2019 kalau nggak salah. Sekarang gerakannya besar jadi yayasan. Udah mau ekspansi ke luar Jawa Barat. Yang seperti itulah yang kita harapkan. Dan saya karena ini sifatnya komunitas tidak bisa maksa-maksa. Ayo dong gerak dong, Fahri bikin gerakan dengan lawyer dong. Faris bikin gerakan, Ferry bikin gerakan di Taman Sari. Bukan kayak gitu. Tapi Anda yang menginisiasi, yuk kabari saya, nanti saya koneksikan dengan circle yang lain. Gitu ya. Ruby senyum-senyum terus. Segera bikin komunitas para dokter. Gitu kira-kira. Silakan. Baik, terima kasih Kang El. Silakan teman-teman yang lain.
Oke, ini sudah ada yang mengangkat tangan secara virtual. Pak Bagus Suryo Nugroho, silakan Pak. Halo, halo, suara saya terdengar? Terdengar. Benar. Ya, halo, Assalamualaikum Kang El dan semuanya, salam kenal. Ini nostalgia juga ya, beberapa tahun pas lagi pandemi dulu stage 2-nya. Senang banget kenal ini ya, mungkin belum kenal. Nama aku Bagus. Stage 2-nya batch 3 kalau nggak salah. Sampai sempat lupa nih. Ya, aktivitas sekarang di dunia data science, artificial intelligence dan big data. Ada dua nih concern aku Kang El dengan mungkin di sektorku ya dan kaitan dengan visi global Islam. Yang pertama tuh di tren secara umum di anak-anak muda itu ada istilah namanya quiet quitting, Kang El. Jadi simpelnya mulai muncul istilah bekerja sampai hanya di titik bare minimum. Jadi tidak ingin explore lebih, tidak ingin contribute lebih karena memang ya udah kita kerja hanya sebatas apa yang sudah ditugaskan saja gitu, tidak ada keinginan untuk direct explore. Dan melihat fenomena ini Kang, aku melihat bahwa narasi-narasi ini jika dikonsum oleh banyak orang Indonesia yang memang mayoritas Muslim, itu akan berdampak bahwa kecenderungan menuju orang-orang yang tidak ingin berkembang. Jadi orang cuma malas stuck di poin itu aja, tidak ada perkembangan dan akhirnya bangsa kita jadi umat Islam secara umum ya itu kalah dengan bangsa-bangsa lain yang mereka berlari kencang, sementara kita dinabobokan dengan narasi ya udahlah bekerja dengan level standar minimum aja. Nah mungkin pertanyaannya Kang El, yang pertama ialah apakah ada sebuah jalur Kang El yang harus ditempuh atau mungkin karena saat ini kan media sosial itu berpengaruh besar ya Kang, dan itu udah mulai banyak nih di dunia teknologi kayak saya nih, itu narasi udah mulai berkembang gitu Kang. Jadi ya udahlah kita di dunia tim data, tim AI, ya udah kerja minimum aja, ya udah 9 to 5 dengan tas kantor jelas sudah ABC-nya gitu. Tapi begitu ditanya bagaimana improvement, menangani masalah yang ada, dan contohnya ada kasus teman saya yang kerja di Kemenkes dan di Kemendikbud, timnya Nadiem kemarin ya, yang disebut shadow team kalau nggak salah, itu jadi tidak kurang ada eksplorasi di sana. Jadi pertanyaannya Kang El, gimana cara kita Kang El, generasi muda dengan visi global Islam ini bisa membawa narasi yang membuat kita semua tetap bisa produktif, mengeksplor dan bisa berlari bahkan melebihi bangsa-bangsa lain Kang El. Mungkin itu sih Kang. Dan metodenya ya mungkin ya, karena dunia tech ini juga unik sih. Mungkin gitu Kang El, pertanyaan aku. Terima kasih banyak Kang El. Baik, wah ini menggelitik sekali Kang El pertanyaannya. Gimana caranya supaya kita khususnya yang dalam keseharian sudah punya aktivitas yang bisa dibilang ada KPI-nya, ada standar kerja. Kalau tadi kesebut adalah 10 to 5 dan seterusnya, tetap bisa produktif, berkarya, menghasilkan, tidak menjadi mediocre, karena kalau ini terus diulang ya otomatis hasilnya juga akan begitu-begitu aja. Sedangkan dari pihak lain, dari bangsa lain terus mengejar penemuan dari invention itu sendiri. Silakan Kang El. Nah, kawan-kawan coba terlihat lingkaran-lingkaran ini ya. Yang paling luar ini lingkaran yang saya garis-garis warna biru duluan. Kira-kira itulah fenomena yang sedang dialami oleh milenial dan generasi Z. 145 juta jumlahnya ya, berdasarkan sensus terakhir secara demografi. Nah, ketika kita ingin mengubah ini kawan-kawan, ini kan generasi besar yang diperebutkan oleh all shop, diperebutkan oleh influencer TikTok, oleh influencer Instagram, oleh YouTuber. Keresahan Mas Bagus itu kan salah satu keresahan di antara banyak tema-tema sejenis yang dirasakan kan. Misalnya saya kasih contoh, keresahan yang lain. Generasi muda mungkin nggak ngomong soal tentang kinerja kayak gitu. Generasi muda sekarang ya tidak mau ke pengajian, itu keresahan juga kan. Generasi muda ya sekarang tidak lagi memiliki respect pada orang tua, itu keresahan juga kan. Generasi muda macam-macam.
Nah, sekarang Ewafila, saya tidak ingin berbicara tentang how to change them personally satu demi satu. Karena kita sebagai elit circle perlu terbiasa berpikir dalam konteks generasi. Jadi sekali bergerak sistematis besar. Nah, lihat lingkaran ini. Kalau Anda ingin langsung masuk ke lingkaran paling luar, maka Anda bermain di sini, di lingkaran paling luar. Apa yang bisa dilakukan di paling luar? Satu, semakin kita tidak terkenal, tidak berdaya, tidak ini, semakin kecil ruang lingkup yang bisa kita ambil. Segini kira-kira. Segitu aja. Kan Anda tidak bisa berbicara di depan 145 juta kan? Jadi yang bisa kita lakukan adalah dakwah akhirnya, dakwah personal ataupun dakwah segmented, dakwah yang sangat parsial aja gitu. Ngasih tahu teman di kantor kan Anda nggak bisa bikin konten yang disaksikan 50 juta orang kan. Nah, tapi kalau misalnya kita memiliki kemampuan influencer yang besar, baru bergerak di sini. Misalnya di sini saya lihat baru 1 orang, Mbak Sherly, yang followernya udah 2 juta di Instagram, di YouTube banyak sekali viewernya. Jadi kalau dia bicara, dia bisa mempengaruhi langsung di lingkaran terluar ini. Yang nonton banyak. Itu bisa mempengaruhi. Orang yang mendengarkan apakah terpengaruh atau enggak itu nomor 2. Tapi bisa langsung terakses. Nah, kawan-kawan, saya menawarkan model lain. Karena konsep-konsep tentang visi global Islam itu bukan konsumsi lingkaran luar, kawan-kawan. Visi global Islam, coba Anda bikin, kalau nggak percaya, bikin konten tentang atau mengajarkan ceramah, khutbah, nasihat, video, visi global Islam, ya yang viewer paling ratusan. Ya YouTube saya itu nggak ada yang nonton juga. Yang viewer yang kayak gitu. Kenapa? Karena publik kita belum tertarik dengan tema-tema seperti itu. Ini tema yang sangat spesifik. Maka yang Anda bidik adalah orang-orang yang mampu berdaya lingkaran di dalam, yang mereka inilah nanti akan kita berdayakan untuk mempengaruhi orang lingkaran yang lebih luarnya. Ini berlaku bukan hanya pertanyaan untuk Bagus ya, untuk Anda semua yang punya keresahan nih. Kok orang-orang susah ya sekarang sholatnya ya? Orang jadi tidak punya ketertarikan untuk membaca Al-Quran ya, dan mereka tidak mengerti juga huruf hijaiyah ya. Gimana caranya? Anda bisa bikin konten, syaratnya Anda terkenal banget, viewernya followernya 10 juta gitu kan, atau followernya mengalahkan Atta Halilintar. Nah, itu bisa berdampak yang kayak gitu. Bisa berdampak. Tapi kalau misalnya enggak seperti itu, kawan-kawan, ada pola lain. Anda masuk ke lingkaran orang-orang yang paling mungkin berdampak, yaitu orang-orang elit. Orang elit itu siapa? Mahasiswa, ataupun mahasiswa yang aktivis, tokoh-tokoh perubahan, para pemimpin kampus, para pejabat. Nah, itu masuk ke ruang-ruang yang strategis. Tadi Anda mengatakan tentang tim shadow, ya kan? Tim shadow itu, saya tanya, tim shadow itu punya follower nggak di media sosial ya? Karena mereka nggak main di situ. Tapi mereka langsung main dengan menteri, dan di situ dia mempengaruhi. Tapi itu elit sebelah, kawan-kawan. Ya itu muslim juga ya, alhamdulillah menteri kita. Maksud saya muslim juga, cuman kita perlu menciptakan lingkaran sendiri dengan visi Quran, kita menggerakkan kawan-kawan. Berapa lama bikin kayak gini? Lama. Nggak instan gitu. Nggak instan. Bikin seperti ini lama. Makanya saya butuh bantuan kawan-kawan semua untuk bareng-bareng mengelola umat ini, dipikul bareng-bareng. Anda harus terjun ke lingkaran tengah-tengah ini, bukan di luaran. Apakah di luar tidak penting? Penting di luaran. Tapi ada peran-perannya. Tidak semuanya harus di luar. Kalau semuanya di luar nggak bisa. Kalau semuanya di luar. Nah, orang-orang yang di luar itu perannya di situ. Dia menggait massa sebanyak-banyaknya. Karena dia punya follower dan punya karisma, punya reputasi. Gitu kawan-kawan. Tapi misalnya gini nih. Anda, Bagus ini. Anda menghabiskan 3 tahun untuk manuver. Mencari 10 influencer terbaik di Indonesia. Merekrut mereka, mendidik mereka, dan juga menginspirasi mereka, dan mereka punya follower jutaan misalnya, itu lebih efektif dibanding Anda bikin konten 5 tahun. Kebayang nggak itunya polanya ya? Ini berlaku bagi bidang manapun. Anda punya keresahan tertentu, bangunlah bawalah keresahan Anda. Keresahan adalah awal dari pergerakan kan? Saya pernah bilang. Bawalah keresahan Anda menjadi gerakan yang sistematis, bukan gimmick, kawan-kawan. Saya ambil contoh lagi ya soal seri ini. Kenapa ini gerakan besar? Karena followernya besar. Tapi kalau Anda bikin konten yang sama kayak Sherly, bagi saya maksudnya gimmick. Kenapa? Karena nggak terlalu berpengaruh. Kecuali kalau Anda konsisten mau serius, saya akan fokuskan jadi influencer dalam 2 tahun, saya harus punya 1 juta. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau sekali-kali cuman sekedar ingin menunaikan, tadi kan Anda bilang soal formalitas ya.
Kadang-kadang dalam dakwah pun ada formalitas. Yang penting kan saya sudah menunaikan tugas saya untuk Allah Subhanahu wa taala, bikin konten mengajarkan. Yang nonton 20 orang, 100 orang, 500 orang, nggak ngaruh. Kalau ingin serius, jadi influencer sejati. Kalau enggak di situ bidangnya, jangan main di situ. Main di ranah yang lain yang berdampak sesuai dengan karakter Anda. Kebayang nggak itu mindsetnya ya? Gitu menurut saya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, terima kasih Kang El. Kita lanjut dulu teman-teman. Ada lagi yang punya pertanyaan atau ingin menyampaikan pendapat? Ingin Sebelum- bertanya Ya, Kang El. silakan Kang. Ya, izin Kang El dan kawan-kawan semua. Gini Kang, memang kan sebenarnya sebentar lagi kan tahun politik ya, 2024. Nah, kebetulan memang saya ini aktif di Karang Taruna dan di KNPI. Nah, banyak bersinggungan dengan politik praktis gitu. Kebetulan juga kan Kang El pernah mengenyam pendidikan di Manchester, belajar tentang politik. Nah, mungkin bisa sharing ke saya khususnya dan ke kawan-kawan terkait dengan berpolitik yang Islam itu gimana sih Kang El? Terima kasih. Ya, sederhana berpolitik Islam itu jujur itu kan ya. Berpolitik Islam ini jujur, terus juga konsisten, menunaikan janji, itu aja. Ya berpolitik Islam itu berpolitik dengan akhlak, sesederhana itu. Tapi ada satu poin lain. Poin lain adalah berpolitik dengan cerdas. Nah, berpolitik dengan cerdas itulah yang kita ini yang memang agak kurang. Berpolitik dengan cerdas itu memahami motif lawan, tidak mudah dikibulin, tidak mudah diadu domba, mengerti mengatur prioritas, lalu juga memilih calon yang paling potensial menang, riset dengan ilmiah sehingga kita tahu narasi apa yang perlu kita bangun, jargon apa, branding apa, isu kampanye apa, itu bagian dari politik. Nah, di Barat yang saya tahu ya ketika belajar politik, mereka sangat matang soal ini. Mereka ketika misalnya meluncurkan satu operasi misalnya ke daerah, calon senator, dia bawa istri misalnya, istrinya harus di briefing dulu oleh timnya itu, pakai wig, rambut bule, rambut pirang, blonde ataupun rambut hitam misalnya, pakai rok seksi atau panjang, pakai baju jeans atau baju bahan, baju kantoran, itu bukan hasil ngarang, pengen pakai rambut jadi putih, nggak gitu, nggak hasil ngarang, tapi benar-benar hasil riset, dan riset itu bagian dari political science, bagian dari operasi politik. Yang kayak gini-gini belum terlalu diperhatikan oleh Islam. Bahkan ada sebagian umat Islam yang masih berpikir politik itu haram, titik. Wah, itu lebih parah lagi. Jadi intinya sederhana, kalau mau dirangkum, politik dengan akhlak baik dan politik dengan kekuatan, dengan power, dan kecerdasan. Nah, kecerdasan itu turunannya banyak. Turunannya itulah dunia political science. Mungkin boleh sedikit Kang El ya, terkait dengan keterlibatan pemuda dalam agenda politik tuh gimana Kang ya kira-kira pemahamannya, karena Fahri sendiri ngerasa belum saatnya nih terjun di dunia politik karena masih muda dan belum upgrade skill gitu. Oh, enggak. Saya tidak bermaksud agar kawan-kawan tidak berpolitik praktis, enggak ya, sama sekali. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ruang yang perlu kita isi untuk membangun peradaban itu sangat komprehensif, luas sekali. Seperti pizza dipotong-potong, nah jangan sampai ada satu potongan itu terus diperebutkan, yang lain kosong, nggak ada yang kita isi. Nah, politik praktis itu adalah salah satu bidang yang perlu kita isi, tapi jangan semuanya ke situ. Kalau Anda punya berbagai indikator yang untuk menjadi young leader, punya reputasi, punya branding, punya isi pikiran, punya gagasan, punya uang, punya modal, punya jaringan, why not? Maju aja gitu. Jadi pemuda bisa masuk ke situ juga. Cuman jangan berpikir berpolitik praktis adalah satu-satunya cara untuk membela bangsa dan kalau konkret ingin membangun negara, enggak. Jangankan sekarang, zaman dulu aja nggak kayak gitu konsepnya, apalagi sekarang di zaman yang perubahan itu sangat diverse, sangat menyebar, bukan hanya melalui struktural. Tapi saya tidak mengatakan itu tidak penting. Penting dan harus sebagian orang masuk ke situ. Oke, baik Kang El, cukup. Baik, terima kasih Kang Fahri atas pertanyaan pemantiknya. Tapi boleh nggak sebelum kita ke Mbak Bania, boleh nggak Kang El kalau ada satu pertanyaan dan ada kawan-kawan lain yang mungkin punya pengalaman dan perspektif ngasih pandangannya? Ya, silakan. Jelas. Boleh ya. Untuk teman-teman yang lain sekiranya punya pengalaman atau mungkin pandangan terkait pertanyaan-pertanyaan yang semakin malam sepertinya semakin seru untuk dibahas, silakan boleh acungkan tangan atau boleh DM ke
Sherly selaku moderator atau ke admin boleh. Baik, kita lanjut dulu ke Mbak Bania yang sudah mengacungkan tangan, silakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Selvi buat kesempatannya. Nama saya Bani Putri, udah lama nih nggak update. Kemarin kalau nggak salah kata asisten sosial media saya, Kang Elvandi nge-message ya, tapi kayaknya nggak diupdate gitu sama beliau. Jadi baru kemarin kan akhir-akhir ini saya balas di grup, terus kemudian beliau ngelapor, oh kemarin individu ini nge-message, tapi seperti jadi saya pertama sekali mohon maaf Kang, karena tidak membalas message dari Kang Elvandi. Kemudian selanjutnya yang ingin saya bahas, sebenarnya tadi kan Mbak Sherly juga mengatakan mungkin di antara anggota-anggota atau audiens malam ini ada yang ingin sharing gitu ya, pengalaman yang serupa. Sebenarnya yang saya ingin angkat itu terkait dengan itu Mbak Sherly, terkait dengan perbincangan yang sebelumnya dari Mas siapa tadi ya, mohon maaf. Nah, jadi pengalaman saya selama beberapa tahun ini, Kang Elvandi, saya kan join kelasnya Kang Elvandi itu mungkin hampir 2 tahun yang lalu ya, lebih kurang mungkin. Nah, selama 2 tahun ini saya sudah melakukan pergerakan fokus ke social transformation. Kalau berdasarkan database Kang Elvandi mungkin bisa dicek lagi, saya fokusnya di circular economy, terus kemudian electric scooter di bagian green technology, terus kemudian khusus di bidang dakwah juga, mungkin saya kemarin nggak update, tapi sepanjang saya berkecimpung di dakwah khususnya di Korea, saya melihat kurang sistematisnya effort dalam berdakwah di sini. Dananya itu banyak, tetapi kurang sistematis. Jadi fokus saya untuk social transformation ada 3. Pertama tadi circular economy, kemudian kedua khususnya di development of electric scooter as one of green technology option, terus ketiga membuat sebuah pergerakan yang lebih sistematik dalam mengarahkan sumber daya dakwah khususnya di negara non-muslim. Jadi yang ingin saya update khususnya terkait dengan perbincangan sebelumnya mengenai tadi kan Kang Elvandi mengatakan ada lingkup bagian luar, bagian dalam, kita jangan fokus di luar, tetapi yang semacam itu sangat relevan menurut saya Kang Elvandi. Kenapa alasan saya tidak update selama 2 tahun ini? Saya membaca demografik industri itu sendiri, 3 industri yang saya fokus tadi ya. Kemudian banyak sekali barriers-nya. Kalau khususnya yang kedua, yang 2 poin pertama, circular economy, kemudian green technology itu dipegang oleh negara-negara barat. Nah, negara-negara barat ini of course lah ya, profit above everything gitu. Ketika saya masuk dengan pendekatan yang baru, yang sebenarnya itu berdasarkan researcher yang juga terkemuka, tetapi mereka itu di-silence oleh perusahaan-perusahaan besar, pendekatan saya itu it's working very much when it comes to transforming the whole industry. Tapi mereka bilang at the end of the conversation, ini masalahnya kamu melawan perusahaan-perusahaan besar, terus kemudian research institute besar. Nah, jadi kalau bagian circular economy itu ada satu namanya MacArthur something foundation dari Belanda, Kang Elvandi. Jadi ini udah somehow ya well established branding wise. Jadi researcher yang saya mintai pendapat ini mengatakan kamu tuh kalau pendekatan kamu ini bekerja, research institute ini bangkrut. Ini tutup karena mereka itu sebenarnya secara pendekatan hanya membantu perusahaan-perusahaan yang sudah well established. Kamu pendekatannya industry as a whole, mengubah mereka nggak bisa jalan lagi kalau kamu masuk. Nah, jadi kamu masuk itu diserang sama perusahaan besar, sama diserang sama research institute besar. Jadi 2 tahun ini saya intinya frustasi gitu Kang El. Oh ternyata. Jadi bagaimana kira-kira pendekatannya, situasinya seperti itu, sama persis dengan yang industri kedua Kang El, karena industri kedua juga green technology ini dipegang sama negara besar juga ya. Jadi pendekatan saya juga masalahnya lebih kurang seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang bagian dakwah secara sistematis itu, tadi kan Kang El mengatakan bahwa sebelumnya ya mentor-mentor yang di ITB mungkin atau ITB mungkin yang Kang Elvan disarankan untuk mengubah pendekatan, kemudian mereka sudah nyaman di comfort zone bla bla bla, akhirnya mereka tidak mau membuka mata. Nah, ini sama persis kejadiannya juga di Korea. Baik dari sisi Korean Muslim, orang Korea yang ngaku-ngakunya Muslim dan megang jabatan di Korean Muslim Federation, terus kemudian saya mendekati
organisasi-organisasi dari luar, Kang Elvandi. Saya bantu gitu, saya sarankan. Saya sudah di Korea, saya sudah berkecimpung di dakwah, saya bantu nih. Jadi setahun terakhir Kang Elvandi, untuk update ya kepada Kang Elvandi dan teman-teman, saya itu membantu sebuah organisasi dari Malaysia starting from zero. Mereka sudah dakwah ya di Korea. Selama 4 bulan pertama saya bisa membuat sebuah progres yang double bahkan triple dari yang mereka lakukan di Jepang selama 5 tahun belakangan. Jadi dapat ya Mas Kang Elvandi komparasinya. Mereka 5 tahun sudah berdakwah di Korea, membangun koneksi, tetapi hasil yang mereka hasilkan itu masih jauh di bawah yang saya kerjakan dalam waktu 4 bulan. Tetapi ketika saya membuka perbincangan, ini harus dirubah. Corporate strategi kalian harus dirubah. Human resource management harus dirubah. Nggak mau, Kang. Jadi udah ada unsur, oh kamu kan orang Indonesia, kamu ngapain ikut campur? Ada unsur-unsur seperti itu. Jadi saya akhirnya sekarang sedang dalam usaha untuk meregister startup, tapi khusus bagian research and development, bagian Muslim oriented services. Jadi saya masuknya untuk mengubah industri, nggak mau lagi berhadapan dengan orang-orang seperti ini di level yang sama. Kalau di level yang sama itu kan maksudnya non-profit movement gitu ya. Saya masuknya di industri aja gitu. Jadi yang mau saya update dari kasus ini adalah sayang sekali ternyata di dalam dunia dakwah itu juga ada oknum-oknum yang masih menempatkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak pada tempatnya menurut saya. Tadi kan ada istilahnya, oh kamu siapa, baru datang kok sudah mau mengubah-mengubah. Padahal secara end result yang saya lakukan dalam waktu 4 bulan itu tidak bisa dicapai oleh mereka dalam waktu 5 tahun gitu. Tapi ketika saya ingin improve begitu, Kang. Jadi kira-kira pertanyaannya dengan situasi yang tadi ya, untuk berkecimpung di skala internasional, kemudian di dakwah juga, bagaimana solusi jangka pendek dan jangka panjangnya, Kang Elvandi? Terima kasih. Ya. Baik, luar biasa komprehensif sekali. Langsung saja Kang El, gimana kira-kira siasah, taktik, cara, metode yang harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi lapangan? Silakan. Ya, terima kasih Bania. Alhamdulillah bisa komunikasi di sini akhirnya. Kemarin saya chat Bania itu khusus untuk tujuan ini justru. Untuk tujuan, karena kita gini kawan-kawan, saya ingin mengupdate juga bagi kawan-kawan. Tahun 2023 ini akan ada hal yang sangat signifikan berbeda, berubah di Elite Circle. Kalau dalam pembinaan sama aja ya, EC1, stage 2 sama. Tapi dalam bergeraknya, kita akan membuat sesuatu yang berbeda. Nah, saya sedang salah satunya nih, karena nanti secara sistematis akan saya publikasikan dengan berkala. Salah satunya kita akan mulai membuat di beberapa zona Elite Circle di luar negeri. Makanya saya mengontak kawan-kawan, saya lagi mengumpulkan yang di Mesir dulu, yang di Mesir. Kalau di Timur Tengah itu jarang, anak Saudi itu jarang ya, ternyata anak Mesir ya yang ikut Elite Circle. Yang di Mesir saya udah bikin, nanti akan kita bikin Elite Circle untuk Mesir, bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi untuk orang Mesir, dalam bahasa Arab nanti kita bikin. Kenapa? Karena barangkali Anda butuh bantuan anak-anak muda yang progresif di sana, bergerak bareng di sana. Yuk kita bangun bareng-bareng, dan Anda sebagai pemimpin dan sebagai game changer-nya di sana. Jadi satu kawasan tuh Timur Tengah. Kawasan kedua kawasan Eropa. Kenapa? Agar zonanya berdekatan dan juga nanti cari waktu zoomnya itu lebih enak, lebih gampang. Jadi di Eropa, coba di Eropa ini udah banyak sekarang. Ada Rifki ya, ada Juris, lalu juga ada beberapa kawan-kawan anak Elite Circle di Jerman, di Perancis juga ada, termasuk putrinya Pak Teguh nih yang lagi di Paris. Nanti coba kita berdayakan. Jadi Jerman, Perancis. Lalu di Eropa itu di mana lagi? Di Turki ada satu zona tuh. Satu lagi di Asia. Turki kan? Satu lagi di Asia. Nanti Bania yang kemarin saya ngontak itu untuk berkoordinasi, kita bikin Elite Circle untuk orang-orang di Asia, Jepang, Korea dan sekitarnya, untuk mereka in English, not in Indonesian, in English untuk mereka. Jadi nanti akan saya desainkan silabusnya. Bagi mereka tentu akan ada adjustment. Materinya nggak mungkin ada materi tentang bagaimana produktif soal waktu. Oh, mereka super disiplin kan. Kita akan adjust materinya sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, itu yang pertama. Apa follow up-nya? Follow up-nya itu bukan nanti saya akan menjadi guru Elite Circle di sana, enggak. Tapi kawan-kawan yang ingin diberdayakan oleh Bania di Korea ataupun di Jepang itu bisa disamakan ritme berpikirnya tentang visi peradaban Islam. Kenapa?
Masalah utama itu mindset, masalah utama. Misalnya gini, orang-orang belum tentu punya ide besar soal dakwah loh. Tapi hanya karena merasa bahwa itu bukan Islami nggak dilakukan. Orang belum tentu punya ide brilian, tapi hanya karena kamu itu orang Indonesia, saya Korea, akhirnya mereka ngeblok Anda untuk berkarya. Itu kan soal mindset. Nah, makanya perlu didobrak cara berpikir tertentu agar mereka siap untuk membangun peradaban Islam. Semakin orang berpikir tinggi, ya, semakin orang akan mampu mentoleransi perbedaan-perbedaan kecil di antara kita. Dan saya yakin banyak intelektual hebat, tapi mereka tidak membaca visi peradaban Islam yang sangat agung. Bukan visi saya hanya menyampaikan isi Al-Quran aja. Nah, jadi salah satu polanya, insya Allah itu nggak bisa langsung ya. Pada akhirnya gini, ya. Rasulullah SAW itu selama 13 tahun di Mekah dan 8 tahun di Madinah, 21 tahun menyaksikan Ka'bah, di sekitarnya ada 360 berhala. Kita bukan superhero yang akan menghancurkan seluruh dunia, mengalahkan semua penjahat, enggak. Kita sedang bergerak, beramal soleh, mastata'na, semampu kita, tapi sistematis. Bukan semampu kita seperti yang tadi dikritisi oleh Mas Bagus, asal-asalan aja, asal bebas tugas. Jangan sampai kita berdakwah kayak gitu. Kita semampu kita, tapi maksimum. Maksimum itu adalah dengan strategi. Nah, strategi itu, yang tadi saya bilang lingkaran ini, sama di sana juga. Anda tidak bisa tiba-tiba Rasulullah itu misalnya baru juga dakwah, tahun pertama menghancurkan semua berhala, nggak bisa. Setelah 21 tahun berdakwah, baru berhala-berhala di sekitar Ka'bah itu hancur. Maka kawan-kawan, ketika Anda ingin membuat pergerakan perubahan di negara seperti Korea misalnya, maka perlu ada strategi. Strateginya beda dengan pendekatan social transformation di Indonesia. Berbeda lagi. Itu perlu diekstrak tuh kisah Nabi Yusuf alaihissalam bagaimana menjadi menteri di Mesir. Nah, yang seperti ini ingin saya ulas jadi forum diskusi intelektual, ilmiah, akademis, anak-anak muda progresif yang muslim di Korea dan Jepang sana. Yuk kita bikin. Nanti kita bikin Elite Circle in English bagi mereka. Siap nggak, Mania? Insya Allah ya, gitu. Baik, silahkan kita kalau ada sesi jeda dulu, Mas Eli. Baik, sepertinya semakin malam memang pertanyaannya semakin seru. Tapi kita jeda dulu 5 menit ya, Kang El ya? Boleh, 5 menit peregangan, kita jeda air dulu, putih, teman-teman. dan refreshing. Minum air putih, refreshing, ambil kopinya dulu, dan kita akan kembali setelah 5 menit. Terima kasih sebelumnya, izin kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan dulu ke teman-teman admin Muda Manajemen. Silakan. Sobat-sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Saya masih ada ratusan konten edukatif tentang produktivitas, kepemimpinan, sejarah, pemikiran, dan peradaban Islam. Khusus untuk kalian. Jadi saya mohon doa dan support kalian. Silahkan like, subscribe, dan share. Kalau ingin dapat pembinaan intensif, juga ratusan PDF dan video materi saya, silahkan klik link berikut. Assalamualaikum.